Jadi kita bicara kebangkitan umat, kita ya nggak belajar, nggak baca. Bagaimana kita mau? Semua dimulai dari nuntut ilmu dan semua dimulai dari masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu semua dimulai dari Masjid Nabawi. Di situ datang masjid, belajar ini dan sebagainya. Ya, jadi dimulainya dari situ. Sebelum kita bicara yang besar-besar dulu nih, ya besar-besar, tenang, ntar kita kuasai, kita serang habis Israel gitu-gitu ya. Kita habisi Amerika gitu misalnya gitu ya. Tapi kita mulai yang dari dasar-dasar dulu nih. Ya ibaratnya kita bangun tangga ini, mindset pola pikir yang harus diajarkan kepada kaum muslimin, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita pengen bangkit jaya seperti itu, Iqra, terutama belajar agama, terutama lagi akidah dan tauhid. Memang sains penting gitu ya, sains teknologi itu penting. Tapi kita butuh dasar yang paling penting, yaitu akidah dan tauhid. Itu yang paling penting dulu, belajar dasar agama. Dan inilah yang diajarkan dari Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, itu dakwahnya akidah sama tauhid saja. Dan belum ada syariat puasa, belum ada. Jadi selama 13 tahun itu belum ada syariat puasa wajib Ramadan, belum ada. Belum ada syariat zakat, belum diwajibkan haji saat itu. Semuanya di Madinah. Jadi selama 13 tahun tuh akidah, tauhid, perbaikan dulu, menghilangkan tahayul khurafatnya orang-orang Arab saat itu. Yang mengukung pemikiran kaum muslimin. Ajaran-ajaran jahiliyah dihilangkan, akidah-akidahnya dihilangkan. 13 tahun akidah tauhid saat itu. Rasulullah SAW, beban-beban syariat belum ada. Bahkan sholat saja itu pun baru turun di akhir-akhir. Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu ada yang bilang 7 Hijri, pada tahun 7 kenabian, ada yang bilang pada 10 tahun 10 kenabian. Jadi beban sholat saja itu akhir-akhir fase Mekah turunnya. Dan itu pun sholatnya masih boleh mabok, masih boleh ngomong. Bukan kayak kita sekarang sholatnya. Jadi sholat awal-awal dulu boleh mabok, datang masih mabok, masjid boleh sholat, boleh saat itu awal-awal. Makanya baru turun ayatnya pelan-pelan, la taqrabus sholata wa antum sukara. Baru dilarang pelan-pelan. Jangan kamu sholat kamu lagi mabok gitu ya. Zaman awal-awal boleh ngomong, sholat dulu ngomong dia, boleh. Awal-awal. Jadi belum ada beban syariat yang berat-berat di awal-awal. Akidah tauhid kaum muslim. Rasulullah SAW, setelah akidah tauhid yang kuat barulah. Jadi modal dasar kita sebutkan lu, modal dasar lu kita jelaskan akidah umat, bagaimana kekuatan iman, bagaimana mendahulukan hak Allah, menunaikan hak Allah di muka bumi, tauhid. Supaya Allah senang dulu begitu. Disampaikan dulu hak Allah oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat sejarah ya. Lihat sejarah nih ya. Islam muncul dari tanah Arab. Islam muncul dari mana? Tanah Arab. Yang saat itu sama nasibnya seperti sekarang. Dunia saat itu dipegang oleh dua imperium besar. Romawi Timur, Konstantinopel, dan Persia. Ini imperium besar. Ibaratnya sekarang nih Indonesia sedang menghadapi dua negara besar ya, superpower besar tuh. Eropa, Amerika katanya sama Cina, nggak tahu sekarang ya. Nggak tahu mana katanya. Pokoknya dua. Tapi kita kaum muslimin bukan terhitung superpower. Ibaratnya persis sekarang nih. Rasulullah SAW saat itu dari negara Arab, dua imperium besar. Ya. Tapi di masa Khalifah Umar takluk dua-duanya, habis. Dalam waktu 30 tahun. 30 tahun. Habis dua negara besar itu, imperium besar itu. Padahal saat itu kalau kita ngomong nih. Kita ngomong masalah ekonomi dulu. Negara Arab miskin. Gurun pasir. Ini secara ekonomi miskin Arab nih. Mekah Madinah miskin. Sehingga apa? Saking miskinnya Mekah Madinah ini, ya, dua imperium besar, baik Romawi sama Persia, nggak ada yang pengen nyaplok. Dibiarin. Nggak ada yang pengen nyaplok. Justru Persia sama Romawi lomba-lomba nyebrang ke Yaman, rebutin Yaman. Makanya Yaman berapa kali dikuasai ganti-gantian sama Romawi sama Persia. Mereka lebih lolos ke Yaman, ke bawah, ke arah selatan. Karena di Yaman tuh daerah dataran tingginya ada yang yang bagus, yang adem, yang ini.
Mekah sama Madinah, waduh, udah lewatin aja. Nggak ada apa-apa di situ, ngapain juga kita? Miskin. Malah berkiaman, malah lolos ke Mesir, ya, Ethiopia, direbutin Ethiopia. Saat di zaman Nabi itu Ethiopia di bawah kerajaan Romawi, makanya kerajaannya Kristen. Jadi Arab nggak di ini, karena miskin. Istilahnya nggak dikangguk bahasa nanti ya, nggak dinoleh sedikit pun. Ngapain kita rebutan perang apa Romawi sama Persia, perang rebutin Mekah sama Madinah, nggak mau. Miskin. Ini secara ekonomi dulu. Ya. Kemudian secara militer. Tanah Arab kekuatan militernya nggak diperhitungkan. Tanah Arab orang Arab saat itu paling banter pedang sama panah selesai. Sedangkan Persia sama Romawi sudah pakai manjanik tuh. Alat perangnya. Manjanik. Itu apa, ketapel apa namanya? Batu. Buzz, buzz. Orang Arab cuma paling panah sama ini. Kalau perang pun mereka masih gaya klasik, masih pakai apa? Pakai pasukan ini. Kuda sedikit. Makanya ketika kita lihat sejarah sirah-sirah Nabi, pasukan kuda cuma berapa? Cuma 20 berapa belas gitu ya. Sedangkan pasukan berkudanya Romawi Persia gede-gede. Persia apalagi punya pasukan gajah. Makanya kan Khalid bin Walid salah itu ketika menaklukkan Persia kan dia agak kaget dengan pasukan gajahnya orang Persia saat itu. Ya. Tapi dia putar otak. Caranya adalah dia buat gambar gajah juga dibawa gitu. Jadi gajahnya takut. Hebat nih, memang begitu dia. Cara naklukin gajahnya orang Persia. Ya, dibuat ini ya, gambar-gambar bentuk-bentuk gajah supaya gajahnya takut. Jadinya setelah itu diserang. Hebat nih. Ya, jadi secara militer itu ini Arab nih nggak terhitung nih. Ya, jadi kalau pakai logika ya sekali serang habis gitu ya. Gitu. Nih. Kemudian kita lihat lagi tanah Arab secara militer jauh. Tadi udah militer. Secara politik jauh tanah Arab nih. Yang bisa menaklukkan dua-duanya ini jauh. Kenapa? Secara politik tanah Arab beda dengan Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu berupa kerajaan yang dia sudah tersusun secara sistematis. Ada kerajaan bawah, kerajaan ini naik dan sebagainya. Mereka sudah punya sistem politik yang ini. Di sini ada ibaratnya kita ada RT, RW, kemudian ada ini, ada gubernurnya, ada ini sampai pimpinan tertinggi. Mereka dalam satu komando semuanya. Lah, sedangkan tanah Arab secara politik, tanah Arab berpecah belah, hobinya perang. Perang antar kabilah. Madinah saja suku Aus dan Khazraj perang 100 tahun, nggak berhenti-berhenti. Demikian juga tanah Arab, dikit-dikit perang antar kabilah. Sehingga secara kekuatan politik tidak pernah terbesit dalam pikiran orang Romawi sama Persia, tanah Arab ini muncul kekuatan hebat. Nggak pernah terbesit sedikit pun. Nggak pernah terhitungkan secara kekuatan politik tanah Arab ini. Karena mereka hancur sendiri. Makanya orang Romawi sama Persia saat itu apa tanah Arab? Udah biarin aja berantem sendiri, hancur sendiri gitu. Nggak pernah terpikirkan. Nah, sehingga coba kita lihat ekonomi, politik, militer tidak terhitungkan sama sekali, tidak pernah terbesit. Tapi apa dalam 30 tahun yang menyebabkan dua ini hancur? Akidah dan tauhid. Akidah tauhid modal dasar Rasulullah SAW dan Khalifah Ar-Rasyidin saat itu menghancurkan dua imperium besar yang sudah berkuasa ratusan tahun atau berabad-abad. Hancur. Bukan ekonomi semata, bukan politik, bukan militer, kekuatan akidah dan tauhid. Ini pentingnya akidah dan tauhid. Dan memang tidak menafikan juga penting juga ilmu ekonomi, ilmu militer, iptek itu juga penting juga, tapi ada yang lebih penting dan tidak boleh dipertentangkan. Dua-duanya ingat saling menguatkan. Nah, sehingga kalau kita umat Islam pengen jaya sekarang ya kita belajar. Yang bisa belajar. Ya. Yang bisa belajar agama, yang bisa belajar sains. Seperti itu. Saya pun demikian. Saya sekolah kedokteran 12 tahun sampai 4 ijazahnya. 12 tahun belajar agama, belajar kedokteran, belajar terus. 12 tahun. Ya, dan sekarang saya nggak sedang belajar agama, sedang ngambil S2, Fakultas Dakwah, belajar terus. Ya, belajar. Jadi kalau bisa belajar terus kitanya. Seperti itu. Ini kalau kita berbicara tentang kebangkitan umat Islam.
Seperti itu. Jadi kita perlu kita melihat sejarah, belajar sejarah Rasulullah SAW seperti itu, akidah dan tauhid, mental kuat, ya keimanan yang kuat, bagaimana mental memperjuangkan agama Islam dengan berbagai macam cara. Dan sekarang terus terang kaum muslimin sekarang itu kita tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan orang kaya sekarang nih. Banyak kaum muslimin pintar kaya, tapi kita kekurangan orang-orang yang peduli sama agamanya. Orang-orang yang mau ke masjid, orang-orang yang mau memikirkan Islam, itu yang kita kurang sekarang ini. Apa dari modal itu semua? Akidah dan tauhid yang benar, supaya kuat seperti itu. Ini kalau kita ingin bicara kebangkitan umat Islam. Nah, mudah-mudahan ya dari masjid ini kita bisa bangkit seperti itu, mengajarkan, kalau enggak kita minimal anak cucu kita, begini loh umat Islam bangkit. Bagaimana caranya? Caranya Rasulullah SAW dulu dan para sahabat. Begitu caranya, sudah terbukti 30 tahun saja, enggak pakai lama. Luar biasa, Masya Allah.